Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idan Hakim, nomor NPM saya 20 12 30 37. Saya dari kelas C23 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Dan dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial, kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya, agar konsep manusia yang kita bangun bukan semata-mata merupakan konsep yang spekulatif. Maka kita mesti bertanya pada Zat yang menciptakan dan mengerti manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Al-Quran, lewat Al-Quran Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yakni Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, Zuriat Adam, Al-Nas. Manusia makhluk sosial. Pertama, istilah insan jika dibandingkan dengan istilah lain yang menunjukkan makna manusia, mengandung makna konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi, yang dengannya dapat dipahami dengan makhluk kultural dan sosial. Yang kedua, jika dibanding dengan fungsi manusia sebagai Abdullah, maka fungsi manusia sebagai khalifah lebih menekankan peran manusia sebagai makhluk sosial dalam menginternalisasikan tugas kebudayaan yang berciri kreatif pada kehidupannya, agar selalu dapat menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan pertumbuhan masyarakat. Nah, manusia makhluk sosial secara rinci, Al-Quran juga mengemukakan beberapa penegasan normatif mengenai bagaimana mewujudkan kebersamaan atau sosialitasnya. Sebagai bagian dari hakikat manusia, ada 5. Yang satu, kewajiban berbuat baik, menghormati, menghargai orang lain, menyerukan kebaikan, dan mencegah kejahatan. Yang kedua, kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Yang ketiga, kewajiban manusia untuk berbuat adil. Yang keempat, kewajiban manusia untuk tidak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing dan saling mencaci maki. Yang terakhir, kewajiban manusia untuk menghargai hak hidup orang lain dengan tidak saling membunuh. Peran manusia. Secara garis besar, peran manusia dapat dibagi kepada 3 peran utama. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometer peran ini adalah tauhid. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Barometer peran ini adalah sikap egalitarianisme, tolong-menolong, dan toleransi. Yang terakhir, peran sebagai khalifah fil ardh yang merupakan pengejawantahan dari peran profetik manusia. Nah, untuk menjalankan kedua peran di atas bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, Allah membekali manusia dengan potensi. Dengan bekal potensi itu, bersedia menerima amanat tersebut, sehingga kemungkinannya mampu mengemban amanat itu. Lebih jauh lagi, potensi yang dimaksud bukan saja potensi untuk dapat menemukan amanat tersebut, tetapi potensi yang dapat menunaikan amanat dengan baik dan bertanggung jawab. Sikap mana tanggung jawab? Sebagaimana yang kita maklum bersama bahwa tanggung jawab merupakan sikap menerima akibat terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dalam konteks ini, tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dalam bidang pendidikan, yaitu siapa yang lebih berperan dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, keadaan kewajiban menanggung segala sesuatu. Nah, definisi tanggung jawab sebagai kesadaran manusia dalam bertingkah laku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau tanggung jawab juga memiliki makna perwujudan kesadaran atas kewajiban yang dibebankan kepada seseorang. Di dalam Al-Quran, tanggung jawab ini merupakan hal yang sangat fundamental.
yang menjadi perhatian penting bagi setiap muslim. Hal ini dapat dilihat dalam menanamkan nilai sosial. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Mohon maaf bila ada kata yang salah, baiknya dari Allah, kurangnya dari saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.